pating selinter gitu. Pating selinter tuh artinya gini, yang penting anak-anak duduk nge-crowd gitu, main jebruk aja duduk gitu. Terus kakak ngajar. Nah kelas yang macam itu secara psikologis membawa dampak begini, ini kelas santai. Padahal ibadah raya aja kita dikasih bangku. Lihat kan duduknya seperti ini. Nah walaupun tidak beraturan duduknya, karena di sebelah kamu ada yang kosong kan kak. Tapi karena kakak duduk di dalam satu sistem barisan bangku seperti ini, kakak duduk sesuai sistem. Nanti kalau ada yang telat datang duduk di tempat yang kosong. Sebab di tempat ini sudah ada kamu. Nah demikian dengan anak-anak. Besok kalau sekolah minggu, anak-anak diatur duduk berdasarkan barisan. Yang saya selalu lakukan adalah, ayo adik-adik yang anak laki sebelah sini misalnya. Anak perempuan sebelah sini. Atau yang kelas besar sebelah sini, yang kelas kecil sebelah sini. Lalu waktu kita lagi duduk, perhatikan baik ya. Yang batita balita tidak boleh di depan. Harus paling belakang. Bersama neninya atau bersama parentsnya atau bersama omanya. Gak kelihatan dong, gak apa-apa. Kan ini kan lagi kelas bersama. Tujuannya apa kak? Sekarang saya kasih tahu ya. Kalau anak batita balita duduk paling depan. Terus ada mbak susternya. Nah yang kecil-kecil gak kelihatan, ketutupan suster. Atau kita pindahin nih anak batita balita duduknya di paling sebelah kanan beserta mbak susternya. Lalu di bagian sebelah sini khusus untuk anak-anak yang bisa fokus. Kalau kamu bisa ambil 70% anak-anak fokus sama kamu, 30% sisanya dia gak fokus gak apa-apa. Nah gimana caranya kalau dia mau fokus tapi dia duduk paling depannya anak-anak yang gak fokus. Anak batita di sini lari-lari, ngobrol, tidur-tiduran. Yang mau fokus duduk di depan, di belakangnya nih. Lalu mereka lihat dong, yang paling depannya duduknya berantakan kayak gitu. Kenapa gue mesti rapi? Itu efek psikologis semua kak. Nah lalu pembicara atau guru pasti akan terganggu karena anak-anak ini sangat tinggi untuk menarik distraction. Ntar dia berantem, kita lagi ngajar, kita terpaksa mesti begini. Iya tunggu ya, kamu jangan gitu dong. Ayo jangan pukul-pukulan, ayo jangan pukul-pukulan gitu. Nah jadi mereka pindahinnya paling belakang, nanti bareng sama mbak susternya. Kalau mereka mau mudah ke WC atau nangis lebih mudah cepet tarik ke belakang. Yang mau fokus itu biasanya yang tinggi fokus itu adalah anak-anak yang umurnya antara 6 sampai umur 11 tahun. Nah nanti cara duduknya begini kak, yang paling depan itu anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Belakangnya anak kelas 4, 5, 6 SD. Paling belakang batita balita. Kayak gitu, pengaturan pertama. Pengaturan kedua, pisahin. Batita balita dengan semua susternya semua ada di sini. Lalu anak-anak yang lain semua ada di sini. Nanti waktu kakak ngajar, kakak akan lebih banyak fokus ke anak-anak yang fokus. Yang ini bukan gak diladenin, dia lihat gambar cukup. Tapi nanti ada triknya lagi saya kasih tahu. Nanti saya ajarin. Tapi ini kan bicara tentang gimana kalau ibadah dia mau fokus. Lihat anak-anak mangki, do. Kalau dia lihat satu contoh dia akan tiru. Makanya semua harus dudukin jadi satu supaya rapi. Yang ketiga bisa juga kita pakai sistem seperti ini. Kakak bagi 2 zonanya. Lalu ada paling belakang tuh pojok kanan atau pojok kiri. Zona di situ untuk anak-anak yang gak tertib. Contoh ya, misalnya nih lagi puji-pujian, ada yang main-main sendiri. Berhentiin satu lagu itu lalu tuh ngomong, oke. Nah coba sekarang Matthew coba sini. Matthew nih tadi kakak lihat duduknya kurang rapi, kurang ngikutin. Sekarang Matthew sama Richard pindah dulu ke kotak belakang. Nanti kalau udah rapi baru boleh gabung lagi di kotak tengah. Itu adalah kotak punishment. Lalu ada lagi kotak reward. Kotak reward itu ditaruh di paling depan. Nah di situ adalah kakak mau pilih anak-anak yang tadi nyanyinya bagus. Nyembahnya bagus, doanya bagus. Nah Jessica, sini Jessica pindahin dia ke kotak reward.
Tapi bukan berarti selamanya Jessica di situ. Nanti kalau ada yang lebih bagus lagi minggu depan boleh lagi. Tapi kalau minggu itu bagus, Jessica terus di situ. Nah, itu alternatif ketiga. Itu akan membuat mereka fokus. Alternatif keempat, dibikin competition. Seperti kayak tadi, grup A, grup B. Mana yang suaranya lebih keras, mana yang duduknya lebih rapi, mana yang berdirinya lebih bagus. Yang lebih bagus boleh duduk duluan. Atau rewardnya jangan begini, nanti dapat goodie bag, jangan. Rewardnya gini, boleh pulang duluan, boleh duduk duluan. Atau boleh misalnya terima goodie bag duluan. Itu tuh hal-hal yang gak perlu kita keluar duit lagi atau keluar goodie bag lagi. Nah itu 4 alternatif untuk bisa bikin sekolah minggu kita fokus. Besok dicoba, anak-anak yang datang langsung dibagi kelompok. Secara psikologis mempermudah kita loh. Contoh ya, kita mimin pujian ya. Misalnya lagunya Bless the Lord, oh my soul. Yang besar, oh my soul. Kelas kecil, worship. Kalau duduknya pating selinter, besar kecil yang gak kejelas, mereka gak akan terkoordinir secara psikologis. Yang mau nyanyi-nyanyi, yang gak mau nyanyi diem aja. Tapi kalau dikelompokin jadi satu, mereka akan mau gitu, ngikutin, dikompetisiin. Kelar nyanyi, nanti kakak akan ngomong. Grup yang dapat tambahan poin 10, lalu apa sih keistimewaannya dia menang? Yang tadi itu, kamu boleh pulang lebih dulu, yang ini ditahan dulu, gak boleh pulang. Karena mamanya, papanya walaupun udah jemput, yang ini lebih rapi. Itu semua efek psikologis. Paham ya? Oke, jadi lama itu jelasinnya, lama. Ya Kak, terus. Oke Kak. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita mengajak anak sekolah minggu yang cenderung introvert atau gak suka bergaul supaya bisa bergaul sama anak-anak yang lain? Oke, waktu kita datang kita udah bisa lihat anak-anak kita yang introvert atau enggak, tergantung pengalaman kita ngajar udah berapa lama di situ. Biasanya kalau saya lihat anak ini kayak pendiam, itu saya deketin. Makanya kenapa kita nggak boleh berkarir, tapi kita benar-benar mengubah, tuh saya deketin. Kalau dia masih nggak mau ngomong Kak, kita terus dampingin dia, tapi jangan sampai annoying kayak macam itu loh. Mbak-mbak di supermarket yang nawarin barang gitu, udah dibilang nggak mau, diikutin terus, gitu tuh nggak enak. Ditarik ulur. Ryan udah datang, shalom. Kalau dia nggak mau gitu. Aku juga nggak disalamin sedih. Itu kayak yang kecil. Jangan lakukan itu sama yang udah gede. Dia tambah ilfil sama kita. Ya, kalau anak-anak segede gini nih, salaman gitu. Ya tambah mancem memang harus ya. Nah, ini semua makanya saya bilang perlu pelajarin. Berapa lama kita jadi guru, kita lihat anaknya kayak apa. Nah begitu udah introvert gak mau deketin, kalau anak kecil kita dampingin duduk. Misalnya kita dudukin sebelahnya, dia di sini nih kita duduk. Terus dia ngeliat kita juga ngeliat dia. Dia ngeliat. Pokoknya sebenarnya gini maksudnya aku mau deket sama kamu. Tapi udah jangan dikintilin terus. Terus bilang gini, tos dulu sekali aja. Tos, dia pasti mau kasih tos karena gue gak mau lu ada lagi deket gue. Jadi dia kasih tos, gak apa-apa tos. Minggu depan lakukan hal yang sama. Ingat tos yang kemarin, ingat tos yang paling fenomenal yang kamu buat sama saya kemarin, lakukan lagi. Tos, wah itu makan waktu kan. Tapi yang tadi saya bilang, guru-guru yang kesabarannya setipis tisu jangan terlibat. Itu terus dibuat. Seperti kita setor muka. Lalu yang kedua, perhatikan dia dijemput sama siapa. Kalau dijemput sama mbak susternya tanya, Mbak, mamanya di mana, papanya di mana? Aku ikut dong. Kenalin diri. Pak, Bu, Om, Ci, Kok, Tante, Om. Oh ini mamanya Ryan. Saya kenalin Cynthia. Iya,
supaya dia tahu bahwa kita itu pun akrab dengan keluarga dia. Bukan lagi mengancam bahwa ini anaknya nggak pernah mau salaman loh, jangan begitu. Oh ini mama papa Ryan ya. Nanti minggu depan ketemu lagi, tos. Dia tahu nih kita orang yang meminta tosnya dia. Tapi kali ini boleh nggak 2 kali? Tas. Oke. Nanti udah tengah-tengah acara nih. Ryan, tos dulu dong sebelum bagi kelas, tas. Itu sebenarnya cara kita ngerangkul, ngedeketin dia. Itu anak yang model gitu. Kalau yang nempel terus sama mbaknya bagaimana? Nempel terus ya. Nah kita ngomong sama mbaknya, mbak mau ikut sekolah minggu bareng ya sama Ryan ya. Di depan anaknya, enggak saya cuma nganter doang. Tapi Ryan gak mau kalau gak ada mbak. Udah mbak sama Ryan duduk di depan ya. Gak mau gitu. Kalau enggak gini aja, Ryan coba ya kita tes ya. Ryan bisa gak? Kalau 5 menit Ryan gak suka, Ryan boleh balik lagi ke mbak. Tapi kita dudukin dia di tengah teman-teman yang sepantaran sama dia. Jangan dia udah laki dudukin sama yang cewek-cewek gitu kan gak enak. Dudukin sama yang cowok-cowok gitu. Kenalin ini namanya siapa nih? Matthew, yang ini namanya siapa? Jojo. Nah ini Ryan nih. Ajak main, biasanya gak diajak main. Karena dia kan pasti gak mau main. Tapi gak apa-apa. 5 menit dia berani pisah sama mbaknya, dia kan kalau dia balik lagi ke kita, aku mau duduk sama mbak aku misalnya gitu. Kita reward, jangan lupa reward. Hebat loh kamu 5 menit, minggu depan 10 menit oke. Dia jadi merasa bahwa kita ini me-welcome dia dengan dunianya dia yang gak jelas itu. Tapi kita membuka kesempatan untuk dia merasa berada di tempat itu. Aduh jadi guru sekolah minggu sampai ke begitu loh Kak gitu ya. Oke paham? Nah terakhir. Satu pertanyaan lagi dari kakak. Dari saya Kak. Oh ya Kak Cia. Ya Kak, yang saya mau tanyakan bagaimana pandangan Kakak tentang gentle parenting? Gentle parenting. Gentle parenting. Gentle parenting dan apakah kita sebagai kakak-kakak itu misalnya anak-anak masuk maksudnya apakah kita sebagai kakak-kakak boleh untuk ngumpulin gadgetnya gitu. Yang kedua, kalau saya pribadi kan saya ngajar anak saya juga di dalam situ, cewek Kak. Ya gitu saya nggak tahu kalau dengan kakak-kakak lain. Cuma biasanya di dalam kelas itu kan kita minta anak-anak siapa yang mau pimpin pujian hari ini. Semua angkat tangan Kak. Nah kan harus gantian ya Kak ya. Kadang kalau misalnya saya nggak pilih anak saya itu pasti akan dia akan berusaha untuk jadinya saya harus punishment lagi dia di luar gitu kan. Gitu. Gimana maksudnya kasih pengertian ke anak-anak seperti begitu. Thank you Kak. Sekalipun dia anak itu adalah reward seseorang, tidak berarti kita terikut dengan cara daycare center yang tadi saya bilang. Tapi juga bukan army center gitu. Gadget boleh nggak dikumpulin? Menurut saya harus. Itu bukan tentang membatasi dia main, tapi lebih bicara begini. Dek, inilah cara kita menghormati hadirat. Yuk kita kumpulin, kakak-kakaknya juga kumpulin bareng. Taruh aja di container box di depan. Jadi kalau pimpin pujian di sini, container boxnya di depan. Jadi semua mengawasi. Di dalam lingkup sekolah minggu gak ada boleh gadget bersama-sama. Baik guru maupun anak. Jadi mereka itu bisa paham bahwa oh inilah be a model. Tapi guru-guru lain yang gak bertugas ngajar atau pimpin pujian boleh pegang gadget. Gunanya untuk apa? Dihubungin. Maka boleh nggak di depan kelas ditulis nomor guru piket hari ini, nomor teleponnya ini. Kalau bisa punya guru grup orang tua, kasih tahu sama grup orang tua, hari ini yang bertugas Kak Cynthia, nomornya ini. Jadi kalau guru mau nanya, orang tua mau nanya apa aja, hubungin guru itu. Atau di depan kita udah tempel nomor telepon yang bisa dihubungin. Nah nomornya sama, petugasnya bisa beda-beda. Bisa hari ini Cynthia yang tugas, besok Desi, minggu depannya lagi Mary, begitu-begitu. Tujuannya untuk yang bisa dikontak siapa, itu yang dikontak. Nah dikumpulin itu kita ngomong, terima kasih loh adik-adik, kalian hebat. Kita mau beribadah maka kita
taruh gadget kita dulu sama-sama, oke. Itu menjadi announcement bersama, bukan artinya kamu dipanis, makanya dikumpulin gadgetnya. Tetapi ini kita sedang melakukan satu kurban adik-adik. Bahwa waktu kita, kesenangan kita, hobi kita kurbankan. Yuk sebentar doang kita taruh di sini. Mari kita menyembah. Dan bukan kebetulan tempat di mana kita berdiri itu disebut altar, bukan? Semacam kita memberikan persembahan itu bukan duit gitu ya. Tetapi sesuatu yang kita senangin. Yang bisa mendistract kita dengan Tuhan. Itu kita kumpul di situ. Lalu menegur. Memang mesti gentle, tetapi saya lihat kawan-kawan, maupun papa mama maupun guru-guru saat ini tuh gentle-nya tuh kebangetan. Jadi kayak lembut sekali kayak bolu gitu ya. Jadi kalau ada anak nih misalnya ya, dia main gadget, terus kita tuh kehilangan otoritas. Ayo, Ria disimpan gadgetnya. Begitu dilihatin gitu, ya udah, tapi jangan dipakai main. Semua ngelihat kan, semua ngelihat gitu. Oh modalnya gitu doang. Pasti nggak lama perhatiin deh. Saya pernah lihat soalnya. Ayo adik, semua jangan pakai HP ya, jangan pakai HP ya. Di salah satu sekolah minggu ini saya lihat, jangan pakai HP ya, jangan pakai HP ya, gitu kan. Toto tuh anak disuruh simpan HP yang tadi saya bilang dia cuma enggak. Gurunya kalah hawa. Lalu gurunya gini, ya udah. Begitu gurunya bilang ya udah, saya lihat ada dua udah keluarin HP-nya begini. Walaupun sembunyi-sembunyi, karena dia pikir gini, yang di sini ketahuan tapi didiemin. Nah, justru menurut saya itu nggak mendidik untuk satu ibadah berlangsung. Jadi kalau misalnya dilarang, Ria masukin ya, dia nggak mau, yang kakak harus buat begini. Teman-teman, adik-adik, kita sepakat ya, ayo semuanya masukkan gadgetnya. Ayo, kalau enggak nih, kalau nggak mau masukin, minggu depan kakak akan kumpul. Seperti itu. Jangan langsung ditindak. Gak mau masukin gadgetnya, kakak ambil nih gadgetnya. Itu sekolahan begitu. Kan di sekolah begitu kan. Tapi kalau di kita masukin, kamu mau masukin sendiri atau kamu kumpul ke depan. Kakak kasih kesempatan nih untuk kamu masukin sendiri. Karena kakak hargain privasi kamu. Kamu yang simpen barang kamu. Tapi kalau kakak tangkep, lagi kakak ibadah, lagi kita ibadah, kamu keluarin HP kamu semua, terpaksa kakak akan minta untuk kamu kumpulin di depan. Nah, kayak gitu tuh ngomong tentang gentle, parenting, itu bicara tanpa meninggalkan otoritas. Lalu juga gentle parenting jangan kebanyakan, guru-guru itu kebanyakan suka begini sih, karena masih muda-muda. Kalau di sini saya lihat imbang nih umurnya. Siapa yang udah punya anak di rumah? Udah berkeluarga? Saya lihat imbang, apalagi Ibu Nena udah macam-macam. Nah, ini kan karena kita tahu kita punya anak seperti itu. Jadi kalau di sekolah minggu, kita pun juga ketemu anak-anak yang maksa. Lalu apa yang harus kita buat? Mungkin di rumah mama papanya itu manjain, tapi di sini enggak. Kita mau pakai aturan yang disiplin, tegas, tapi enggak galak. Ayo, kamu berdiri dulu. Kalau dia sampai seperti itu dia lagi ngetes di depan semua orang. Gue pengen tahu, kalau gue kayak gini, lu mau apa? Yang anak lain juga ngeliat, ayo diapain tuh anak kita, diapain tuh. Teman gue diapain tuh gitu kan. Nah, kita jangan datangin, kalau enggak saya gampar. Jangan begitu. Wah, kalau Ria nggak mau berdiri, sekarang kasih tahu yuk sama Ria gimana caranya berdiri, tapi yang kompak, hitungan ketiga berdiri ya, yang kompak ya. Yuk, 1, 2, 3. Jangan ngomong begini. Wah, kalau Ria nggak mau berdiri, ayo siapa di sini yang mau berdiri? Nggak ada yang mau berdiri. Ria aja nggak berdiri nggak diomelin, paham kan? Jadi kalau maaf ya namanya dipakai contoh terus ya. Wah, kalau Ria nggak mau berdiri, coba semua ikutin kakak. Nah, awas, hitungan ketiga, kompak ya. Kalau nggak kompak,
nanti kakak datengin lagi satu-satu nih. Siap ya? 1, 2, 3. Masih ada yang gak berdiri. Samperin. Awas nih, dia gak berdiri nih. Gak kayak kalian nih ya, awas. Hitungan ketiga, duduk dulu semua, duduk dulu. 1, 2, 3, berdiri. Mau dia ikut berdiri. Masih ada yang duduk. Datengin lagi gini. Wah masih ada nih adik-adik nih. Ayo ya, hitungan ketiga. Kalau dia sampai gak berdiri, ya kakak gak pindah nih. 1, 2, 3. Tapi ada anak yang sengaja ngetes. Malah dia gak mau berdiri. Karena dia pengen kayak gini. Ayo kalau gua gak berdiri lu bagaimana? Lu bagaimana gitu. Kalau yang lain udah berdiri, dia gak berdiri. Nah baru kita ngomong begini nih. Misalnya nama kamu siapa Dek? Misalnya Dek. Prisil misalnya ya. Kita panggil. Tapi anak perempuan jarang sih, anak laki. Prisilio. Prisil. Coba semua sama-sama sebut. 1, 2, 3. Prisil. Prisil. Kamu berdiri dong. Datengin Prisil. Tuh udah disuruh satu kelas juga, berdiri. Gitu. Begitu. Kalau masih gak mau berdiri juga, jangan berdebat di situ. Langsung panggil kakak pembina. Kak Desi, bantuin dong Prisilnya. Kita lanjut di sini. Asisten urusan sama anak itu. Kenapa gak boleh kita? Karena mendistract semua. Distract others. Mereka nanti akan melihat ini, oh lu aja gak diladenin tuh. Gue pengen tahu lu diladenin gak? Terus kita ngotot di situ mau adu-aduan gini. Lu gak tahu siapa gue? Maksudnya begitu kan. Makanya kita di situ. Jangan. Kita tinggalin aja karena ada 99 ekor lainnya yang butuh kita. Seperti domba yang hilang, udah ada yang ngurus, 99 lainnya jangan ditinggal. Seperti itu maksudnya. Yang terakhir apa itu tadi? Terus rata-rata kan semua pada mau pimpin. Oh ya oke anak kamu ya oke paham. Nah semua mama atau papa yang punya anak sekolah minggu lalu dia ajar, ingat saat itu kalian adalah guru sekolah minggu. Dan kalau memang anak kita itu lebih baik dibanding yang lain, nggak apa-apa suruh maju. Tapi ngomongnya tuh jangan begini, ini anak kakak loh, nggak usah begitu. Pun yang lain tahu gitu. Tapi juga waktu dia maju dan karena kita bisa lihat kan itu anak lebay atau mau tampil atau benar-benar mau pelayanan kan kita bisa lihat. Nah di rumah kita puji, kamu keren loh. Tapi ingat ya bukan karena kamu anak mama. Tapi karena Tuhan mau pakai kamu. Nah kalau semisalnya nggak harus di depan, nggak apa-apa ya, ngomong begitu. Begitupun dengan anak-anak waktu di kelas, kamu hebat loh, tadi maju di sini, nyanyinya keren. Tapi nggak harus di depan, nggak tampil di depan orang juga nggak apa-apa kan. Kamu nyanyi di mana aja, tapi itu untuk Tuhan. Kalau acara Natal ternyata dia memang berbakat, naikin aja nggak apa-apa. Kebanyakan kita suka ngenak hati karena berpikir, aduh gue gak enak dong. Mentang-mentang gue gurunya, anak gue lagi gitu. Tapi kenyataannya memang gak ada anak yang lain yang mau. Tapi kalau memang ada anak lain yang mau dan kita maunya anak kita terus, nah itu yang kita bermasalah gitu. Jadi jangan gak enak hati, gak apa-apa. Ingat ya, kesempatan mereka melayani selagi muda itu terbatas. Jadi biarkan saja. Amin. Oke. Itu Habis? sesi tanya jawab kita close Kak. Close Sudah ya. selesai. Ya, untuk sesi tanya jawabnya kita bisa beralih ke sesi yang berikutnya. Oke, Silakan kita pulang. ke Kak Cynthia. Kita pulang. Jangan dong Kak, masih banyak yang mau kita pelajari dari Kak Cynthia. Amin. Shalom Kak. Sekarang kita masuk ke teknik bercerita. Storytelling. Siapa sih yang gak mau dengar cerita? Semua mau dengar cerita, gosip aja diceritain ya kan. Dari horor sampai lucu, sampai yang tegang, semua tuh pengen dengar ceritanya. Tapi yang kita sampaikan nanti itu bukan cerita.
tapi good news. Coba ngomong gini, good news. Good news. Oke ya, kasih tahu sebelahnya. Good news. Good news. Ingat baik, setiap kita berdiri di depan semua orang, kita menyampaikan good news. Nah, dalam Yesaya 61 ayat yang pertama itu dikatakan, Roh Tuhan Allah ada atasku. Kakak-kakak boleh baca di dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Karena Tuhan telah mengurapi aku. Ingat, diurapi artinya diperlengkapi sesuatu. Karena itu datangnya bukan dari kita, dari Tuhan, maka harus dibagikan secara cuma-cuma. Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik. Good news. Good news disampaikan kepada orang sengsara. Ada nggak orang sengsara di sekitar kita? Ternyata ada loh di kelas sekolah minggu kita. Yang tadi saya bilang, korban KDRT. Nah, kesalahan lagi adalah kakak-kakak itu pernah nggak sih mendata anak-anak sekolahnya kayak apa? Kalau belum, besok lakukan pendataan. Cara pendataan tuh begini, kecenderungan kita itu kalau ngajar kan cuman datang ngajar udah selesai pulang. Coba didata berapa banyak dari anak di kelas kita yang ternyata single parent. Single parent. Punya penyakit bawaan, tinggal sama oma atau tantenya, bukan sama papa mamanya. Itu anak terlantar namanya. Yang keempat, anak-anak yang sama sekali enggak punya orang tua atau yang orang tuanya berpisah. Broken home. Nah, yang kayak begini itu tuh didata supaya kita tahu dari 80 anak kita mungkin ternyata 20 itu ternyata orang-orang yang terlantar, broken home, dan yang mungkin mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau kita tahu sebanyak itu, saya mau tanya, ini saya nanya jujur ya, lu gak terusik apa lu ngajar sementara ada anak-anak yang kayak begitu, tapi kita ngajarin kurikulum. 20 orang yang dengerin kita hari itu pulang dari gereja, itu gak dapat apa-apa. Tapi kita puas, kita pikir kita udah pelayanan. Itu jahat. Makanya data. Nah, cara datanya itu jangan begini nih. Siapa di sini yang suka dipukulin papanya? Angkat tangan. Jangan. Wawancara. One by one. Ngobrol. Jessica, kamu datang sama siapa? Oh, papa kamu. Oh, udah gak bareng kamu. Oh, cerai. Jangan begitu. Jangan begitu. Oh, kenapa? Oh, gak bareng. Ya. Tapi kita tuh udah tahu. Tapi juga jangan bawa tulisan ini. Pegang kertas. Jadi papa di mana? Papa gak ada. Papa gak mati, meninggal, cerai apa? Oh, papa cerai. Terus kalau jangan yang begitu juga. Jadi caranya itu kita ngobrol. Hari ini ngobrol sama Jessica dan Ernie. Minggu depan ngobrol lagi sama Kak Haha ya. Apa namanya Haha aku bacanya? Kak Hana. Ngobrol sama Hana, ngobrol sama Tommy. Gitu. Kalau Cynthia udah ngobrol sama Jessica, Ernie, kakak siapa namanya? Hera. Oh Hera. Bukan berarti Kak Nina gak boleh, Kak Nina juga boleh. Kak Nina mungkin dapat dari sisi puzzle yang lain. Nah nanti guru-guru kalau udah, itu jangan ngegosipin. Si Jessica kan papanya cerai. Enggak, dia bilang sama gue papanya gak ada lagi kerja di luar negeri. Enggak, bilang sama gue, jangan kayak gitu.
Lalu kita mulai klasifikasi, kelompokin. Kelompokin. Oh jadi anak yang kebutuhan khusus di kita tuh sekian. Yang KDRT sekian. Oh kalau gitu yang ngalamin penyakit bawaan tuh sekian. Oh oke, nih hasil burger dia berapa lama? 3 bulan. Nggak bisa seminggu 2 minggu. Kalau seminggu 2 minggu mah gampang. Sebelum masuk kelas coba ya, yang mengalami KDRT daftar sama KDSI. Kalau yang mengalami itu gampang. Nanti kalau udah 3 bulan kekumpul kita udah tahu, kita punya pendataan mapping, kita punya anak-anak, kita udah tahu. Boleh nggak di salah satu hari Minggu, entah minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 atau ke-4, kita bikin per kelompok berdasarkan kebutuhan anak itu. Jadi ini udah lama banget. Selalu saya ngomong, tolong dibuat. Tapi kebanyakan kawan-kawan tuh maunya berkarir. Tapi coba kok kalian kumpulin, ini anak-anak KDRT nih, 5 orang. Mereka gak saling tahu tadinya KDRT. Cuman kamu ngomong nih, isunya ini nih, ngomong sama mereka nih. Minggu ini siapa yang gak digepuk sama papanya, angkat tangan. Nanti ada yang ngomong, wah saya maka tadi malam aja juga baru ditampol sama papa. Yang ini sensitif enggak orang dia ngalamin hal yang sama. Jadi dia ngomong, aku kemarin kak, aku akhirnya mereka tahu, oh ini orang yang senasib ya sama saya gitu. Kalau bisa gurunya jangan tuker-tuker. Kalau udah Kak Freddy aja. Tapi kalau dia perempuan, baiknya sama perempuan lagi. Jadi selama dia di kita, dia punya pegangan hidup sampai dia gede. Ada orang yang mementor hidup dia. Dan ada kamu yang mengubah hidup seorang anak. Lepas dari kita punya kesibukan untuk berdiri mimpin pujian sama ngajar. Tapi di satu hari itu yang kasusnya parenting tunggal, cuman yang kayak tadi tuh yang kebanyakan nonton film porno tuh kita ngomong loh. Anak kamu nih ternyata sama mama kamu tuh diajak nonton film porno setiap hari. Bukan dia nggak tahu, dia tahu tapi kan dia kerja. Mau ngomongnya gimana? Nah, anak-anak yang macam kayak gini tuh jadi mereka bisa lebih terbuka. Gak perlu nanti bikin proposal KMC anak, gak perlu. Karena udah ada di hari Minggu. Bahkan gak perlu retret. Karena udah ada di hari Minggu. Retret tuh buang duit tempat, konsumsi, transportasi. Kita bikin di hari Minggu. Kita ngomong, Dek itu yang di barcode itu. Ternyata ada anak yang barcode pakai silet. Yang lucunya, waktu ketangkep tuh anak di barcode, itu guru ngomong, ya udah nanti kita bikin acara HMC anak. Kita undang Kak Cynthia. Saya marah loh sama guru itu. Saya bilang gini, kamu gila ya, saya bilang. Itu anak udah barcode. Terus kamu tunggu acaranya aja di bulan November. Jadi kamu mau tunggu dia sampai basah semua itu, sampai bolong semua, baru kamu tenang-tenang deh. Nanti November kita ada acara. Itu satu. Yang kedua, yang barcode cuman dia doang. Yang 70 lainnya nggak barcode. Kenapa cuman mau mukul dia, kamu mau sih HMC-in 70 anak. Pakai buang duit lagi. Mending kamu tarik dianya, kamu konselingin. Kalau tiap hari Minggu, sebulan sekali kita bikin seperti itu. Satu ya, dampaknya nih. Anak-anak sekolah minggu kamu tuh akan deket sama kamu. Deket sama kamu. Yang kedua, kamu ngomong apa aja, mereka dengar. Mereka dengar. Amin. Yang ngantuk angkat tangan. Kalau misalnya ada yang ketiduran jangan dibangunin ya. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia tidak duduk di jendela. Utikus tuh salahnya duduk di jendela. Maka ngantuk dia jatuh. Yang ini kan gak jatuh. Tadi mana lanjut lagi ya.
Tuhan ada anointing kita untuk mengabarkan sesuatu kepada yang hatinya hancur, proclaim to liberty to the captives, memberitakan tahun kebebasan bagi para tawanan. Nah, langsung aja preparation. Nah ini Kak, katakan begini, persiapan. Persiapan. Tangannya boleh nggak gini? Yang pertama tema. Kalau kita ngajar di kelas, walaupun cuma di kelas anaknya cuma 2 atau 7 atau anaknya 30 paling banyak, itu tetap harus tahu temanya. Nah, tema hari itu apa? Tema itu biasanya memang dari kurikulum udah ada. Biasanya jadi tema itu tujuan. Kalau kurikulum tuh ada tujuan. Karena saya juga bikin kurikulum jadi saya tahu nih tujuan ini. Enggak mudah karena ada anak kecil yang kelas batita balita, ada yang anak-anak kelas pertama. Tetapi pakai tujuan itu tema makin anaknya kecil makin simple. Jangan banyak-banyak. Jadi misalnya kalau bicara tentang angin ribut, Tuhan meredakan angin ribut. Waktu kita tahu ceritanya bakal tentang Yesus meneduhkan angin ribut, tema yang mau diambil apa? Kurikulum misalnya tulisnya begini, supaya segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, gitu. Oh oke, ini kurikulum seperti ini. Lalu kita doa tanya sama Tuhan, kita lihat dong anak kelas kita nih siapa aja muka-mukanya. Ada muka yang mamanya jualan sayur di pasar. Ada muka yang baru digebukin bapaknya, ada muka-muka yang sering ngalamin KDRT, ada muka-muka yang anak terlantar. Kalau kita pakai yang dari kurikulum, membuat yang mustahil menjadi mungkin, pas nggak ya? Nah itu makanya maksud saya jangan berkarir tuh di situ. Nggak apa-apa lihat kurikulumnya tuh apa, maunya kemana, ceritanya apa sih? Oh arahnya kemana? Oh arahnya itu, oke. Tapi Tuhan mau ngomongnya apa nih untuk kelas saya? Ternyata Tuhan mau ngomongnya begini, mujizat. Oh mujizat. Oh oke, mujizat berarti ini bicara tentang mujizat. Nah tema itu yang dipegang, Persiapan untuk good news. Dapat nih temanya. Mujizat. Oke. Temanya mujizat. Oke. Persiapan, good news, temanya mujizat ya. Oke siap. Waktu kita mau ngajar, mulai masuk ke opening, pembukaan. Karena mau tentang mujizat yang menjadi tema utama, berarti mari bikin itu yang disebut dengan project lessons, itu yang disebut dengan segala sesuatu yang berbau-bau project apapun ditampilkan di pembukaan. Bagaimana caranya mau ngomongin tentang Yesus meredakan angin ribut? Pikirin baik-baik, oh untuk mujizat itu berarti dari yang gak ada menjadi ada, dari yang rame menjadi berhenti. Gimana caranya bikin efek supaya ini tadinya goyang akhirnya tenang. Dipikirin caranya baru dibawa sebagai project lessons. Itu untuk pembukaan. Jangan nanti pembukaannya sama temanya beda. Contoh ya bisa terjadi. Itu waktu itu tentang Lazarus bangkit dari mati. Mujizatnya itu di buku kurikulum tulisnya Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Tetapi ini guru dapatnya itu bukan mujizat. Dia dapatnya itu tentang kebangkitan. Sebenarnya hampir sama. Cuman entah bagaimana. Jadi waktu itu entah kenapa dia berpikir dia pakai pocong loh. Jadi dia libet-libet dirinya sama tisu gitu ya. Dia libet-libet jadi pocong gitu. Padahal temanya dua-duanya udah bagus.
Tahu-tahu dia ngelilit diri dia pakai pocong. Anak-anak yang nompol di otak yang nomor satu adalah, ih pocong. Pulang dari sekolah minggu, memang itu atraktif dan teatrikal gitu, bagus banget gitu ya. Pulang dari situ anak-anak begini, mami tadi ada pocong mami gitu. Kabar baik gak sih itu untuk sekolah minggunya? Gak kabar baik, gak kabar baik karena tema sama yang dia buat tuh beda. Jadi kalau mau lakukan sesuatu kita coba openingnya itu apa dipikir. Contoh ya sekarang, kemarin dulu itu Kak Suryadi pemimpin saya dulu pernah ngajarin tentang Daud dan Goliat ya. Itu hikmatnya bagus. Tahu dia bilang apa? Dia ambil kaki Goliat, sendalnya. Tuh gedenya tuh segede ukuran ini nih. 2 tegel ini lah. Setengahnya gitu, gede. Dia bilang gini, ini nih ada kaki, ada sendalnya, dia bilang gini, ini ada 1 sendal dia taruh. Wah anak-anak bilang gede banget, coba. Terus yang satu lagi dia taruh sendal anak kecil. Lalu dia bilang, coba ada yang berani gak ukur pakai sepatu yang ini atau sepatu yang kecil. Lalu itu anak maju dia taruh kakinya di sepatu yang gede. Dia ketawa-ketawa karena sepatunya itu kegedean. Kakinya dia kan kecil, orang cuman anak kelas 1 SD. Itu udah merupakan pembukaan yang menarik karena mau mengajarkan tentang berani atau mengajarkan tentang gagal. Yang berikutnya bicara tentang storyline. Itu bicara, oke, thank you kakakku. Storyline itu alur. Preparation, good news itu perlu storyline. Kebanyakan kakak-kakak itu storyline-nya dibaca dari kurikulum. Jadi kakak tuh seperti kayak diatur sama bahan, paham gak? Abis ini gue mesti ini, abis ini gue mesti ini. Itu gak menyiapkan ruang untuk kakak bergerak. Kalau kakak udah tahu storyline-nya Daud melawan Goliat, bahwa yang mati itu adalah Goliat setelah dipukul, setelah dilempar batu sama si Daud, kakak udah tahu urutannya. Jadi waktu kakak bercerita, kakak nggak dikejar PPT. Tapi kebanyakan orang-orang tuh cerita karena dikejar PPT. Habis ini apa nih PPT-nya? Oh, habis ini cerita ini. Jadi pernah kejadian. Adik-adik, coba lihat di depan ya, adik-adik. Ini mengenai Esau dengan Yakub. Nah itu Esau, itu Yakub. Adik kakak ini ya, adik-adik ya. Yang paling tua itu, tapi sebenarnya ini kembar. Oke, ganti lagi Kak. Nah ini papanya Daud, yang ini papanya Saul, yang ini papanya Yakub juga. Ya kan namanya twins. Ganti lagi. Nggak taunya berantem karena yang ini anaknya mamanya, yang ini anak papanya. Nih denger ya bahasa dia. Yang ini anak mamanya, yang ini anak papanya. Ngomong sama kelas berapa? Balita? Kelas 1, kelas 2 SD. Buat dia biasa, anak-anak ini. Coba saya tanya, kalian dengar omongan saya gimana? Ini anak twins, berarti dari satu kandungan, ya kan? Satu tadi bilang, ini anak mamanya, yang ini anak papanya. Saya lihat ada anak ini. Karena dia udah kelas 4 SD. Ingat gak anak tadi yang umurnya antara umur 9 sampai 11 itu udah kritis. Kok mas gimana? Kak maksudnya? Ya ini anak kembar, jadi ini anak mamanya, ini anak papanya. Tuh gurunya buka lagi slide. Nah ini lari nih ke pamannya Laban. Itu pokoknya pergi berantem nih adik, yang ini marah. Jadi dia tuh menceritakan gambar, iya atau enggak? Itu menurut saya itu yang salah karena storyline-nya itu jadi cuma berdasarkan gambar, dia nggak baca. Dia hanya baca gambar. Tapi kalau dia baca storyline, dia akan begini. Hari itu Esau berantem sama Yakub. Kenapa? Karena Esau merasa Yakub mengambil bagiannya. Lalu waktu Yakub kabur adik-adik,
begitu kita cerita, kita bisa main mimik kita bisa main perkataan kita. Karena kita baca Alkitabnya bukan diatur sama gambar. Kalau kita diatur gambar, kita adalah kusir yang jadi kuda. Begitu kebanyakan. Nah, kalau udah tahu storyline-nya, kita akan lebih mudah bercerita karena kita baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab tuh bisa kejadiannya. Iya, jadi kan waktu itu kan, gila loh, mati, seru sendiri tapi nggak tahu apa. Itu si Goliatnya mati, lehernya dipenggal. Tapi sebelumnya Daud itu ambil ini satu batu ya, gede. Dia taruh terus dia lempar, kena mati. Tapi sebelumnya adik-adik, Daud itu dia nganter makanan tuh sebenarnya buat abang-abangnya. Jadi ceritanya flashback lagi. Saya nanya kalau kita nonton film flashback enak apa enggak? Kenapa bisa flashback gitu? Maksudnya tujuan flashback kan mau menceritakan sebelum cerita yang lanjut gitu. Tapi untuk anak-anak, cerita yang berflashback itu gak menarik. Akhirnya kita ditinggalin karena storyline gak jelas. Saya juga pernah dengar. Itu ada guru itu ngomong gini. Akhirnya pasukan Meyonim adik-adik berantem. Dia udah berantem gitu. Dia udah ngomongnya udah seru. Dia berantem tuh sama pasukan. Nah sebelumnya adik-adik ya. Jadi dia awal bukanya begini nih. Adik-adik kalau kita perang kira-kira enak apa enggak? Nih kayak di Alkitab nih. Ada pasukan Meyonim nih. Lawan dengan pasukan-pasukan yang tentara-tentara dari dia yang Yosafat itu tuh dia bilang ini, waktu berantem adik-adik, udah berantem musuh-musuh semua mati semua. Ada Yosafat, adik-adik ada Yosafat, dia baru ingat, lalu dia ngomong lagi. Nah sebelumnya nih ada perang nih adik-adik antara Yosafat. Saya udah pulang, udah kelar, saya ngomong sama dia, lu tadi baca gak sih Alkitabnya? Dia bilang begini, iya sih aku gak baca, aku cuma taunya itu bahwa mereka perang. Tapi ternyata perangnya tuh waktu aku ngajar tuh Tuhan kasih pembukaan. Bukan lu baru paham saya bilang. Itu tuh kan mestinya Yosafat mau dikepung. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Setelah berdoa sama Tuhan, Tuhan baru mengadakan penghadangan kepada 3 orang kelompok yang mau nyerang ini. Iya maksud saya gitu Kak. Tapi paham gak storyline? Gak nyambung. Nah yang terakhir nih perlu di preparation. Itu closing, ini juga bermasalah ini di kelas. Saya suka liatin di kelas itu tuh kelar ngajar adem aja udah. Ya oke adik-adik. Jadi kita semua tahu bahwa Goliat mati. Oke yuk adik-adik. Kita mau mewarnai hari ini. Anak-anak udah lagi. Gitu, tahu-tahu gini. Yuk mana bagiin kertasnya. Mewarnai ya. Oke, jangan keluar garis. Karena kita mau warnai. Atau kalau nggak ada kayak gitu tuh, toto game. Gitu. Ya, oke adik-adik. Akhirnya Goliat mati. Nah, yuk kita mau main sekarang, hore kita main. Mama papa belum jemput. Anak-anak kayak orang lagi makan, lagi enak-enaknya makan, piringnya ditarik gitu. Udah mau dicuci gitu. Paham gak? Ini aja belum ketelan gitu. Nah kenapa? Karena closingannya itu gak dipersiapin. Semua ini, 4-4 ini perlu persiapan. Kalau saya mau cerita tentang Maria dengan Marta, pembukaannya apa ya? Ini Maria Marta temanya apa dulu nih? Duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan tuh kata-katanya mesti disederhanain untuk anak kelas batita balita. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena anak batita balita gak mengerti duduk di kaki Tuhan. Duduk tuh di mana? Di pangku apa duduk di bawahnya apa tiarap? Kan gak? Masing-masing pengertian. Jadi kita mesti tahu, oke, karena gue mau ngomongnya ke anak kelas batita balita sungguh-sungguh. Udah gitu aja. Lalu apa yang aku persiapin? Ada panci, ada piring, ada sendok, ada garpu, lap, semua peralatan masak. Yang satu lagi itu pura-puranya kita jadi Maria.
Lalu kita mulai cerita, adik-adik waktu itu Yesus berkunjung ke rumahnya Marta. Oh, Martanya nggak ada adik-adik. Martanya lagi masak. Nah itu tuh alat peraga tuh begitu. Storytellingnya disiapin, aku mau siapin alat ini. Karena nanti temanya sungguh-sungguh. Jadi kalau kita cuman pegang di sini kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau yang ini, nah itu dipersiapin. Alurnya nanti gue mau cerita awalnya masuk begini, nanti akan masuk begini, itu tuh konsepin. Setelah itu baru masuk tentang closing. Closingnya saya mau ajak mereka sungguh-sungguh ya. Berarti saya mau setelah akhirnya cerita, saya mau nyanyi satu lagu. Lagunya yang gampang aja, bless the Lord aja deh. Kalau nggak haleluya, kejadulan udah bless the Lord aja. Haleluya, nah gitu. Waktu kita udah nyanyi haleluya gitu, nanti saya mau ajak anak-anak untuk dia berdiri sungguh-sungguh. Nah itu semua preparation. Preparation good news. Besok ceritanya apa? Besok. Ngajarnya apa? Enggak, saya ngetes doang udah ya, enggak apa-apa. Next, in action. Perlu pengurapan. Yang tadi itu saya bilang, banyak orang kalau nggak pakai urapan yang kayak tadi itu. Adik-adik, itu Esau sama Yakub ya. Adik kakak, twins. Yang ini anak mamanya, ini anak papanya. Itu nggak pakai urapan. Kenapa? Karena dia nggak pakai ini. Dia nggak cerita. Dia adalah kuda, kurikulumnya adalah kusir. Kalau terus-terusan seperti itu, kakak akan menumpulkan kuasa yang Tuhan percayakan sama kamu. Mengubah hidup seorang anak. Diberi kepercayaan mengabarkan good news, tetapi kamu malah menumpulkan, dibuat dengan lebih simple, tapi no meaning. Apa gunanya kak? Lalu yang kedua, eye motion. Kadang-kadang kalau kita lagi kayak begini, kan kalau kelasnya itu nggak ada divided kayak begini, satu arah begini, kakak ngelihatnya lebih mudah. Mata kakak tuh akan ngelihatnya lebih mudah, berhentinya di mana tuh lebih gampang. Berhenti di dia, lebih gampang. Tapi kalau ada di situ, kakak cuma nangkring di sini, nanti yang di situ nggak merasa diperhatikan. Jadi kakak harus ambil area tengah. Kakak ngomong ke sini badannya aja, nggak usah matanya. Tapi sesekali sebelah sini ditengok supaya jangan dicuekin. Itu fungsinya mata. Nah, kedua yang namanya fungsi sound motion, suara itu sangat kaya. Sound motion itu bicara nggak cuma tentang bentuk suara, intonasi suara, tapi juga bicara tentang warna suara. Kalau kakak bicara tentang intonasi, seandainya kakak ngomong selama ngajar monoton aja, itu juga gak enak. Tapi kadang-kadang yang monoton tuh terjadi yang kayak tadi tuh, Esau sama Yakub. Adik-adik, ini Esau sama Yakub ya. Dia lagi berantem. Nah adik-adik yang berikutnya ini, dia lari ke rumahnya Laban. Ya, tahu kan? Laban pamannya, tahu? Oke, nanti baca di Alkitab. Terus yang kedua lagi, nah ngapain lu cerita ya kan? Lu kan gunanya di situ bercerita, tapi kamu suruh baca Alkitab anak-anaknya. Terus kamu akan ngomong lagi kalau monoton itu suaranya tuh volumenya kecil. Udah monoton kecil. Ya jadi gitu adik-adik. Si Esau dengan Yakub itu kembar. Tapi dia gak saling akrab. Yang ini anak mamanya, yang itu anak papanya. Kamu tahu kan yang kakak maksud? Akhirnya waktu itu ya adik-adik. Udah pasti. Kadang-kadang suara itu juga terlalu besar sampai kayak orang marah-marah. Volumenya kegedean. Kamu dengar gak yang kakak ngomong? Kakak kan ngomong apa? Kamu coba dong dengerin. Nanti kalau ditanya kakak jangan marah-marah. Kakak gak marah. Tapi kayak begitu.
Gimana nggak kelihatan marah? Karena suaranya kekencengan gitu. Nah kadang-kadang dulu dianggap lucu tapi sekarang udah enggak. Contoh kita ngomong dari pelan-pelan akhirnya ada no akhirnya kayak gitu tuh itu udah nggak bagus. Sungguh itu udah nggak bagus. Jangan dilakukan lagi. Karena secara efek psikologis juga nggak bagus. Kalau itu dilakukan di ibadah raya lebih parah lagi. Karena kadang-kadang ada orang kan tidur nih denger firman kan dia tidur. Lalu kita wah gitu kalau dia jantungan bahaya, iya. Nah, tapi itu pun untuk segala umur udah nggak oke. Lalu sound motion itu warna suara ini yang bisa kita pakai sekilas ya tentang panggung boneka ya. Kalau kamu nanti main panggung boneka, kenapa hari ini saya nggak ajarin panggung boneka secara lengkap? Karena panggung boneka nggak bisa dibawa 5 menit doang nggak mungkin. Tapi salah satu cara untuk kita main panggung boneka mengandalkan suara. Nah, kebanyakan orang main boneka suaranya tuh dibuat kayak begini nih. Kamu namanya siapa? Ya, tahu nggak? Ingat kan? Mulai sadar siapa gitu kan? Kamu siapa? Iya, aku si lonjong. Oh, kalau aku si bulat gitu. Kamu rumahnya di mana? Aku rumahnya kayak suara kita yang ditipisin doang, ditinggiin. Sebenarnya nggak menarik. Kalau mau lebih menarik, itu suara tuh bisa diginiin ya. Kakak taruh aja lidah, nempel langit-langit deh kak. Nempelin langit-langit. Sampai lak-lakan atas. Nah, coba kamu ngomong. Coba ngomong. Ya, semua taruh lidahnya nempel di langit-langit ya. Atas. Sekarang ngomong begini. Hai, apa kabar? Betapa susahnya tetapi usahakan, oke? Siap? Awas ya. 1, 2, 3. Hai, apa kabar? Walaupun susah tapi usahakan bisa. Siap. 1, 2, 3. Hai, apa kabar? Nah, beberapa mulut juga bisa kita lakukan. Itu cuma model monyongnya tuh juga suara udah berubah. Monyong-monyong. Dari tadi aku kasih salam, kamu nggak dengar. Masa aku nggak dengar? Padahal dari tadi aku dihingi. Iya, soalnya waktu aku berdiri sini gini-gini, kamu nggak mau jawab. Itu teknik panggung boneka. Belum ditambah, kamu main panggungnya yang mana? Kalau manggungnya itu jendelanya di sini di depan, terpaksa kamu jongkok loh. Jambul kamu jangan kelihatan. Misalnya nih batasnya sampai di sini nih. Kamu harus nunduk. Kalau jambul udah nggak kelihatan, ingat bonekanya harus kelihatan. Jadi bonekanya mesti naik. Kalau bonekanya naik, tapi kamu gandulan sama panggung boneka, paham gak? Ini ceritanya nih, mulai dari sini sampai ke atas tuh panggung bonekanya tuh paling enak kalau tangan kita begini kan. Tapi kalau tangan kamu begini berarti kan kamu kelihatan mukanya. Berarti kamu mesti nunduk. Nah kamu udah nunduk, ditanya, kelihatan gak kepala aku? Kelihatan gak? Gak kelihatan. Tapi bonekanya mesti kelihatan. Nah. Aku kelihatan gak kepalanya? Aku gak kelihatan kepalanya. Aku mesti naik tanganku. Hoi. Cuma segini loh. Kamu gak boleh nyender. Kalau nyender kamu kelihatan. Jadi kamu mesti di sini.
Dan tangan kamu nggak boleh nyender, jadi kamu sih begini. Dan kalau kamu main boneka gayanya ke atas begini, itu mulut boneka mangap. Paham nggak? Kalau mulut boneka mangap, jadi kamu ngomongnya tuh nyaman di kamu, tapi penonton gini, ngapain sih lo? Paham? Karena yang satu jawab juga begitu. Nah, ada lagi yang nempel malas begini tangannya. Jadi dia kelihatan mukanya. Apa gunanya main panggung boneka, muka kelihatan. Jadi kan dia mesti nunduk. Nah kalau dia nunduk mesti begini, sekarang kalau dia mau ngomong, mau gak mau tangannya mesti kungfu. Kungfu tuh maksudnya tangannya begini. 5 menit sih gak apa-apa, kalau itu acara 15 menit berasa kan? Belum kamu harus ada adegan. Dulu main saya ingat sampai panggungnya roboh. Adegan. Jadi boneka yang pertama membayangin boneka yang di belakang. Boneka pertama nengok ke kiri, boneka yang berikutnya nengok juga ke kiri. Contoh Kak Desi sini Kak. Kak Desi ceritanya ibaratnya boneka, saya juga boneka. Tampilannya maksudnya mau mainnya begini. Kak Desi nengok ke kanan, saya juga nengok ke kanan. Kak Desi nengok ke kiri, saya juga nengok ke kiri. Ini untuk gambarannya. Tapi main aslinya nggak begitu. Main aslinya begini, jongkok. Berasa, jongkok. Kak Desi paling depan toh. Kak Desi ini depan. Kak Desi angkat tangan karena isi boneka. Saya di belakangnya Kak Desi, lebih belakang lagi kan. Jadi saya begini. Kak Desi tengok ke kanan. Ke kanan. Saya pun ke kanan. Ini di belakang panggung nih aksinya begini nih. Kak Desi ke kiri, saya juga ke kiri. Lalu adalah adegan tiba-tiba kita itu mundur tabrakan, plastik biasa. Kak Desi jalan ke sini, siapa sih yang manggil aku? Kita dari belakang begini, pas dia nengok 1, 2, 3 berhadapan, wah gitu. Saya mesti di sini, saya mesti di sini. Jadi supaya kalau nengok, wah, lalu dia tarik mundur ke belakang, posisi dia ada di sini, tapi dia mesti nempel sama dinding depan sini. Saya mesti dinding sama dinding sini. Berhenti. Kalau posisinya begini enak, masalahnya posisinya begini. Itu panggung boneka. Lalu waktu turun, kita muncul nggak seperti kita muncul kayak mendadak penampakan, nggak bisa. Thank you Kak Desi. Bangun ya loh. Muncul itu panggung boneka nggak bisa kayak begini nih, kayak kapal selam nih. Hai teman-teman, apa kabar? Terus hilang gitu, nggak bisa. Kamu mesti begini nih ya. Tangan kamu nih dari depan begini nih. Dari arah samping sebelum boneka muncul. Tangan udah nangkring begini. 1, 2, 3. 1, 2. Naik terus, naik. Tapi kepala gak boleh kelihatan. Lihat ke kiri. Lihat ke kanan. Ini prosesnya sampai begini nih. Di belakang panggung, di belakang layar nih. Setengah jongkok. Ngos-ngosan. Terus kamu ngomong. Aku lihat yang baju hijau diem aja. Panggung boneka yang baik bukan pakai kaset, tapi live. Halo, baju hijau, siapa namanya? Tahu dari mana dia baju hijau? Kita ada di belakang yang ngasih tahu. Itu yang nomor 2 dari kiri itu pakai baju itu. Sampai waktu itu ada kejadian. Kita bilang, kamu namanya siapa? Aku namanya Jojo. Anak yang namanya Jojo sampai nangis. Karena dia merasa, nama aku dipakai di panggung. Nah, ada kejadian macam-macam sampai panggung boneka ambruk.
karena ada adegan uber-uberan. Adegan uber-uberan lebih capek lagi. Saya berdiri di sini. Dia nguber, saya lari. Lalu saya menghilang. Yang ini celingukan, nyari. Saya ke samping sini. Dia geser ke sini. Saya muncul lagi dari sini. Setelah saya muncul, saya membelakangi dia seolah-olah saya lagi ngumpet. Dia nyari-nyari, saya mundur, turun lagi, ganti lagi kemari. Terus dia lari lagi ke sini. Makanya itu mesti yang lebih muda. Terus kalau bisa panggungnya dibuat lebih gede supaya waktu gerak itu nggak kayak TPS. Sempit. Sehingga itu bisa terjadi roboh. Nah itu main panggung boneka. Kalau misalnya mau, saya benar-benar minta satu orang-orang yang kreatif. Karena jalan cerita panggung boneka di tengah jalan itu bisa berubah. Kalau improvisasinya nggak kreatif, nggak dapet. Akhirnya kaku. Panggung boneka yang kaku tuh dengerin kaset terus ngomong. Halo teman-teman, apa kabar ya? Dia cuma ngikutin kayak gerak dan lagu. Nah itu gak menarik. Yang menarik itu kita interaktif sama penonton. Halo, kamu tahu gak nama papa saya siapa? Gak tahu. Anak-anak disuruh jawab. Itu baru kreatif. Nah yang kayak begini mesti main sama temen yang biasa gulang-gulung bareng. Yang bercandaannya bareng. Paling apes kalau temen lo gak suka bercanda. Main di panggung boneka, mati kutu tuh. Itu sekilas tentang suara. Dan digabungkan dengan panggung boneka. Jadi suara kita bisa macam-macam. Makanya suara tuh harus dilatih. Kalau mau ngomong suara laki, berarti lebih dibuat ngebas. Tapi kalau suara doang tanpa, nah ini yang terakhir ini. Mimik, face motion, gak kelihatan. Misalnya ya, kalau dia suara laki, tapi face-nya itu kan perempuan habisnya kita. Guru-guru kan kebanyakan perempuan. Jadi kalau mau ngomong face motion-nya itu, mesti benar-benar kayak laki. Contohnya misalnya nih ya, bicara tentang Goliat. Goliat benar-benar Goliat. Face motionnya tuh mesti yang itu baru kelihatan, oh ini benar-benar galak nih dan ini benar-benar Goliat. Kalau cuman suaranya udah perempuan, suaranya tipis. Anak-anak gak ngerti. Yang kesiannya anak batita-balita. Mereka akan nanya sama mamanya, Goliat tuh laki atau perempuan? Karena memang mamanya begitu, tampilan kita tuh begitu. Nah, makanya mesti begini. Mesti berani malu. Jangan ngapain gitu. Nah terus kalau jadi perempuan, benar-benar jadi perempuan walaupun dia laki. Belajar dong. Marta, misalnya Marta sama Maria. Guru, seharian aku di dapur, tapi Maria gak mau bantu. Maria bantuin dong. Kalau dia guru laki, kalau dia guru perempuan gak usah dibanci-banciin, ya kan. Guru, dia gak mau bantu aku. Gak usah dikondek gitu ya, biasa aja. Tapi semua ini harus main pada waktu kita in action. Kalau enggak menarik. Makanya kenapa orang selalu begini. Gimana sih caranya jadi guru sekolah minggu menarik? Pakai props itu bagus. Pakai kostum itu bagus. Cuman ada orang sekalipun dikostumin tapi gayanya enggak mengkostum bagaimana dong? Misalnya dia udah pakai baju kostum Yusuf.
Tapi gayanya gak kayak Yusuf, tetap perempuan juga. Iya, saya butuh penginapan sebab istri saya sedang mengandung. Ini kan gak bisa modelnya begitu. Atau dia seorang misalnya Raja Daud misalnya. Aku datang, kamu datang dengan membawa pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan Yesus. Itu kan orang laki, anak kecil boy 15-an tahun, ngomongnya pasti begitu. Nah dia cewek, kalau dia gayanya kayak perempuan gimana? Aku datang dengan nama Tuhan Yesus, aku mau mengalahkan kamu. Ayo kalah lo. Ya gimana? Enggak kelihatan gagahnya. Nah jadi oleh sebab itu sound motion, face motion itu mesti main sama-sama. Amin. Kita coba yuk bangkit berdiri. Ceritanya Samson aja ya. Samson merobek mulut singa. Oke. Thank you banget gara-gara panggung boneka ini. Samson merobek mulut singa ya. Nah kakak-kakak, saya mau kakak-kakak jadi Samson. Berarti kalau jadi Samson mesti gagah, oke? Yang gagah. Oke. Nah kakak aja udah mulai kelihatan. Oke, siap? Sekarang saya mau ada singa. Bertemulah Samson dengan seekor singa. Singa mengah. Coba siapkan sama-sama. Singa hitungan ketiga mengaum ya. Oke siap ya. 1, 2, 3. Ada yang gini. Kucing gitu, kucing. Lalu kakak-kakak ketemulah singa dengan Samson. Lalu Samson bilang, ya singa. Wah. Gitu aja gayanya, gak usah pakai omongan, oke? Singa. Wah. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Si. Lalu ya yang terakhir. Kita akan merobek mulut singa. Jadi kita akan datang ini. Lalu tangan yang satu lagi dipegang di bawah. Oke siap ya? Oke siap? Sepenuh hati, oke sepenuh hati. Oke siap ya? 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke. Dari situ ya kita akan beralih, kita menjadi istrinya Potifar. Perayu, oke? Yusuf, mari bersamalah denganku, gitu ya. Oke siap? Mulai dari grup A dulu, siap? 1, 2, 3. Marilah bersama denganku. Oke good. Grup B. 1, 2, 3. Ya. Thank you Kak Tommy. Cuman Kak Freddy sama Kakak Syawat selamat. Kita minta ke depan berdua ya oke? Ayo sini Kak sama Kak Tommy bertiga. Iya di situ. Bukan singa, Potifar ya. Kak Valen, Kak Freddy, Kak Tommy. Oke. Kita akan minta kakak bertiga jadi Potifar. Jadi manggil gini. Yusuf, sama aku aja mangga gitu ya.
Siap ya? 1, 2, 3. Yang satu kayak kenek ya kan. Kakak nggak jelas lo ngapain. Memang paling cocok dia ya, tepuk tangan dong. Thank you Kak Tommy. Boleh duduk. Boleh duduk kakakku. Itu motion yang bisa kita pakai ditambah dengan props. Jadi kalau kakak tambahin kostum lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada kostum, kakak pegang eye motion, sound, face sama body motion itu udah oke. Body motion tau kan semua badan bergerak. Jadi jangan sampai kita, ini adalah Samson adik-adik. Gagah. Wow. Gagah. Wow. Lalu ketemu singa yang mengaum adik-adik. Wow. Wow. Galak. Wow. Itu enggak menarik gitu. Kakak coba ya, saya benar-benar minta tolong nih. Besok kakak praktek. Kakak praktek coba. Besok kisahnya apa sih saya nggak tahu, besok kalian ngajar apa. Besok. Benar Daud dan Goliat? Nggak apa-apa ya, misalnya pakai itu. Saya mau minta tolong banget. Kawan-kawan bisa tes. Bisa tes nanti di rumah, berdiri depan kaca kan masing-masing punya kaca ya. Jadi berdiri depan kaca. Terus mula-mula kakak jadi seorang Goliatnya. Kayak gimana sih muka Goliat? Oh kurang takut nih. Oh ya oke. Ulangin lagi, di blocking Kak, di blocking. Kakak cek deh. Waktu kakak besok cerita dengan gaya malu-maluin itu. Buat kita malu-maluin kan. Tapi lihat bagaimana reaksi anak-anak. Itu precious banget. Dia ngeliat lu gini. Kayak gini, kok bisa ya guru gue gila gitu. Tapi maksudnya bukan penghinaan, itu semacam gini. Kok dia bisa kayak gitu ya. Karena kita gak malu-malu Kak. Kalau malu-malu tuh nanggung benar-benar gak bagus. Contoh nanggung misalnya. Gitu adik-adik. Nah, itu nggak enak, beneran nggak enak. Terus di rumah kakak latihan, waktu Goliat, Goliat, kamu datang dengan bawa lembing sama pedang. Aku nggak takut, aku datang cuma bawa ali-ali. Nah kamu badannya goyang kan namanya mau mengali-ali, mau lemparin batu. Enggak bisa gini. Gue timpuk lo kan enggak. Itu kerusuhan, demo begitu. Tapi kalau pakai batu kan dia ada umbannya. Nah kalau umban, kita mikir baik-baik. Cara pakai umban walaupun kita belum pernah pakai, tapi karena itu diayun, otomatis tuh badan kita juga mesti ngayun. Karena kan kita mau lempar, aku datang dengan, dibanding kakak motionnya cuma begini. Kena gitu, kan nggak nanggung gitu Kak, nanggung. Jadi kakak pelajarin di rumah, benar-benar untuk besok kakak cek deh. Waktu kakak lihat anak-anak ngelihat kamu seperti itu. Rasanya gini Kak, gila ini. Ini pujian terbesar yang pernah aku alami hanya karena aku sedikit gila saja dari biasanya. Coba cek. Apalagi maaf nih, kalau udah kayak Kak Nina kan mereka taunya Oma. Tapi masih berani begitu. Mereka akan berpikir gini, wow. Walaupun mereka gak bisa ngomongnya. Bahasa yang keluar adalah gini. Segitunya ya kamu ingin berusaha
membuat aku mengerti. Itu namanya kurban. Bayar harga itu di situ. Apalagi kalau ada orang tua murid yang ngelihat, mereka akan lihat hal yang sama. Segitu gilanya ya demi sebuah cerita disampaikan dan disajikan dengan baik. Itu preparation good news. Amin. Next, terakhir altar call. Wah, ini yang penting. Pertama-tama kalau remanya udah dapat tentang mujizat, itu yang dipegang. Adik-adik, siapa hari ini yang mau terima mujizat? Nah, itu yang ditanya nanti. Kalau remanya tentang berani, ngomong, siapa yang mau berani? Kalau remanya tentang pinter, adik-adik siapa yang mau jadi anak yang pinter? Nah, itu yang dipegang remanya. Setelah ditanya, mereka kan angkat tangan. Jangan dibilang gini, bagus mari kita mewarnai. Jangan. Itu tuh kegagalan kita karena kita kebanyakan jadi Marta. Kenapa kita jadi Marta? Karena Marta tidak pernah mau duduk di bawah kaki Tuhan. Marta selalu ingin kelihatan sibuk karena ingin mencapai satu pujian. Dia merasa puas kalau kesibukan dia dinikmati oleh Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak menginginkan kesibukan dia. Tuhan Yesus hanya menginginkan dia duduk, ngedengerin, gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak apa-apa. Nah, waktu kita sibuk menjadi Marta, kita lupa bahwa kita lagi altar call. Altar call itu penting. Kamu tahunya firman kamu itu diterima dengan baik itu dari mana? Pada waktu mereka mendengar dan mereka bisa merespon, berarti 80% didengar. Tapi kalau nggak ada altar call, itu cuman kayak semacam penyampaian info news hari ini adalah gitu doang. Nah padahal kan kita mau mengubah hidup seorang anak nggak bisa pakai karakter dan kemampuan Cynthia atau kemampuan kita. Harus urapan Tuhan. Ditariknya ke altar. Mari adik-adik yang mau pintar, yang mau sungguh-sungguh, yang mau terima mujizat, angkat tangannya. Ngomong, kakak undang bangkit berdiri. Jangan ada yang ngobrol. Di situ tuh mesti tegas. Nyanyikan lagunya kunci C. Yang simple. Jangan yang susah. Kalau susah kakak yang kebingungan lagu-lagunya. Kata-katanya tuh kakak susah. Tapi kakak yang simple. Lebih dalam lagi. Kalau itu kakak rasa susah, haleluya. Itu yang paling gampang. Nyanyi 1 lagu, 2 lagu. Lalu kakak ngomong lagi. Kalau kalian mau sungguh-sungguh, mau didoain, yuk maju ke depan. Biasanya anak-anak gak mau maju ke depan. Cara kedua, ada anak asisten. Ngomong, kakak-kakak asisten, kalau lihat ada anak yang sungguh-sungguh, bawa mereka maju ke depan. Itu pun alkitabiah. Seperti biarkan anak-anak datang kepadaku, orang tuanya yang mengantar. Datang. Kalau masih enggak juga, kita lihat ada anak, kalau kita sendirian enggak ada asisten. Kita lihat ada anak-anak yang udah mulai sungguh-sungguh gitu. Kita datengin dia. Doain di tempat aja kak, ngapain mesti di depan. Kan kita lagi altar call, tarik ke depan. Yuk, Lia kamu bagus ya, ayo. Siapa lagi? Haleluya. Erni, maju. Itu tuh cara kita tarik gitu tuh, bicara juga begini. Itu anak gak ada penolakan, gak ada begini. Gak gitu. Waktu kita tarik dia maju. Artinya itu bicara tentang dengan kerelaan hati. Dan itu bicara tentang biarkan anak-anak datang kepadaku. Nah kalau di altar, kenapa altar? Altar itu tempat pertemuan anak-anak dengan Tuhan. Itu altar. Dan di situ tuh didoain, tumpangin tangan gak apa-apa. Doain bahasa roh, apa semua di situ gak apa-apa. Itu altar. Kamu mulai doain. Nah masalah penumpangan tangan. Saya pribadi kalau saya punya anak ya, lalu guru yang tumpang tangan,
itu seorang penjinah. Jujur saya nggak mau. Saya nggak mau. Walaupun saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau dia bukan seorang pejabat, jangan tumpang tangan. Jadi bukan PDP, bukan PDM, bukan PDT, jangan tumpang tangan. Peluk boleh nggak Kak? Boleh. Peluk. Kalau peluk nggak bisa, aduh Kak, Bebe, gurunya Bebe Kak, anaknya pingsan. Pegang pundaknya aja. Bapa di dalam surga, aku berdoa untuk anak ini Tuhan. Dia elus punggungnya aja. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Beberapa orang tua tidak mau anaknya didekap. Karena itu udah melanggar privasi. Pegang aja pundak. Tapi kalau anaknya nangis, nah kalau nangis, Kak sini Kak, aku kasih tahu Kak Rugun. Misalnya, kita adegannya gini ya. Misalnya kakak ini nangis. Ini anak kecil nih misalnya nangis. Nah kebiasaan kita kan mendekap begini kan. Mendekap. Supaya kan dia nangis. Nah akibatnya kan baju kita di sini kena air mata gitu ya. Cara ngedekap anak-anak tuh begini Kak. Nah badan kita di sini. Dianya tuh ngadep ke, kitanya ngadep ke dia. Terus kita pegang dalam nama Tuhan Yesus. Kita doain, kita bisa pegang tangan kita taruh di sini. Sambil begini. Itu untuk menyelamatkan baju kita, itu tips. Tapi tidak boleh begini. Oh sorry kak, ulangin lagi. Tidak boleh begini. Kakak ngadep ke depan sini, saya dari belakang begini. Jangan dari belakang. Tahu nggak Kak, kadang-kadang ada orang-orang yang rebah itu tidak ke belakang tapi ke depan. Jadi kalau kakak megang begini, itu kondisinya aman. Dia ke belakang ada tangan kakak, dia ke depan kakak bisa tahan. Kondisi begini tuh paling aman. Kak Rugun, boleh di sini kalau nggak mau pulang. Boleh pulang. Nah seperti itu. Cara kita doain juga jangan yang bertele-tele. Tuhan kasihani dia Tuhan, anak yatim piatu Tuhan, mamanya mati dia udah lama. Gak usah dibongkar, dia punya hidup. Kasihan omanya cuma satu, kakeknya udah meninggal karena pandemik Tuhan. Dari nangis sampai kering. Ini kayaknya rahasia gue kebongkar semua. Tapi kakak mulai doain itu yang tumpang tangan itu. Sikarala papa doa pakai bahasa roh. Kenapa papa dalam nama Yesus. Roh keberanian turun atas Cynthia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pindah yang lain. Jadi jangan dilihatin efeknya. Nggak nangis nih anak, nggak nangis. Karena penasaran nih pengen efeknya apa. Jangan. Terima kasih Bapak. Nah saya kasih tahu ya. Dan anak-anak zaman now rata-rata. Oh rata-rata. Enggak gampang kena. Berat. Tahu nggak apa yang bikin berat? Aduh percaya saya lah. Ilah-ilah zaman ini itu seperti atap tembaga di atas mereka. Semakin banyak bergaul dengan gadget, itu atap tembaganya makin keras. Karena mereka sudah dapat yang mereka mau sehingga tidak membutuhkan keperluan dan kebutuhan rohnya. Itu hanya untuk kebutuhan jiwa dan tubuhnya saja. Maka tembusnya itu berat. Maka saya bilang, kalau cuman guru biasa yang cuman ditumpang tangan, kekuatan doanya nggak ada, nggak pernah berdoa, hubungan sama Tuhannya cuman sekedar, itu nggak nembus, malah yang ada dia akan transfer spirit. Nah yang kayak gini makanya kan perlu dibantau nih sama pemimpin. Ini pacarannya gimana nih?
Kalau pernikahan, pernikahannya bagaimana? Kalau pakai uangnya bagaimana? Kalau kerjaannya bagaimana? Itu gunanya Kak, kenapa kita pantau. Karena ada anak orang lain, atau kalau kamu punya anak ada di sekolah minggu situ, lalu ada salah satu guru yang kita tahu kelakuan yang gak benar, numpang-numpang tangan anak kita, kan sama kita mau apa enggak? Kan gak mau. Jadi jangan sampai terjadi. Paham? Saya rasa selesai tentang altar call. Terakhir, ini real ya, tolong dibaca benar-benar ya. Anak-anak itu lapar akan gereja yang sungguh-sungguh gereja. They want to really feel His presence. They want to really hear His voice. They want to really experience His power. Tahu anak yang habis doain mata buta itu? 5 kali didoain, akhirnya sembuh. Pernah dengar ceritanya enggak? Jadi di KKR 1D, HMC Kelapa Gading, ada anak buta sebelah, cewek, di ruang kursi roda, baru keluar dari tenda HMC. Terus ada, kan kita bikin pasukan doa anak waktu itu, ada anak umur kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5 SD. Itu satu kelompok 5 orang, gurunya cuma 1. Waktu ketemu sama geng ini, anak itu lagi didorong, ditahan. Mau didoain gak? Itu anak nanya. Mama anak perempuan itu ngomong, enggak usah, tadi udah didoain di dalam. Itu tangannya itu nahan. Doain lagi, udah lihat belum? Oh dia tanya, yang satunya nanya, kamu kenapa? Aku buta, mataku buta sebelah. Mau kita doain gak? Mamanya bilang gini, enggak usah tadi udah didoain. Maksudnya gini, lu anak kecil yang gede aja doainnya gak mempan apalagi lu gitu. Tapi itu anak yang satu nahan, doain dulu aja. Cepat tahu lihat gitu. Hebat gak? Doain loh. Mari kita berdoa. Amin. Coba ini berapa? Anak itu ngomong, gak lihat, aku buta. Ya udah, mamanya begitu. Itu anak ngomongin, doa lagi. Jamin, coba lihat, buka. Ini berapa? Aku gak lihat. Anaknya ngomong gitu lagi. Muka mamanya udah tambah bete. Itu anak ngomong lagi, doa lagi. Kita pikir yang ketiga, enggak lihat juga. Mamanya udah sampai begini, udah ya dek. Tak dulu, dia belum lihat, doa lagi, sampai 5 kali. Nah, yang kelima, buka, coba ini berapa? Anak yang ngomong, 1, ini berapa? 2, anak yang nanya sama yang ditanya nangis barengan. 2, mamanya kaget lagi, yang ini. 3, yang ini. 4, oh mamanya nangis, itu anak terima mujizat, mata buta sebelah lihat dua-duanya. Udah kelar tuh yang ngedoain tuh gini juga. Dia bilang gini, tangan aku sakti. Itu experience loh. Experience. Whatever we teach, can we be responsible for them? That's not simple. Saya mau tutup begini ya. Kamu pasti bertanya begini, apa jenis saya bisa melahirkan anak yang macam tadi? Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Bangkit berdiri. Mari maju. Oh, ya, sikap apa?